Apa bro? Mulai ketar-ketir? Hah? Ketar-ketir anak kecil mulai membangkang, melawan. Anak sekecil itu bikin darting Prof. Mahfud. Bagaimana tanggapan Cak Iman soal LFP yang sering digaungkan sama tim ses Cak Iman sendiri? Kowe aja ngelawan cah nom sing cerdas. Ya, kowe pekok. Kowe ora ngerti apa-apa. Ngertine cuman hardboxing, dahar mbadok karo ngising. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel update. Dan masih dalam suasana pasca debat cawapres yang kedua ya. Di sini semakin hari ya banyak banget ya komentar dari para netizen, baik dari pendukung 01, 2, dan 3 ya. Dan ya kayak gitulah, biasa mereka punya statement, punya pendapat masing-masing. Dan nanti bisa teman-teman lihat ya videonya seperti apa. Jadi mending kita lihat dulu aja videonya, baru nanti kita bahas ya. Namun jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel update supaya saya juga bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi mengenai politik Indonesia, khususnya di sini Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium peroxide beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih tuh, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim sesnya lithium peroxide. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium peroxide itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu Sengkuni. Greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, Greenflation beneran ada kok. Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak. Kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada Greenflation. Kita sebagai penonton awam, Google ada bener Pak. Sesuai temanya Greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyesarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah, makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Waklum lah kalau orang tua kan nggak tahu teknologi terbaru. Kayak orang tua kita aja, WhatsApp, Instagram apa semua belum tentu sejago kita gitu kan. Tapi jangan kalau nggak ngerti mainin kata-kata. Nggak ngerti aja udah gitu. Malah malu ini mah muter kata-kata. Ada cuitan salah satu public figure di sosmed begini. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kenapa bro? Mulai ketar-ketir? Hah? Ketar-ketir anak kecil mulai membangkang, melawan. Hah? Kalau anak kecil punya ide dan gagasan yang bagus, kenapa tidak? Apakah kita anak kecil harus tunduk di bawah lutut orang tua selamanya? Selama itu benar, no problem bro. Kita boleh menghormati mereka, tapi tidak dengan ide dan gagasan untuk kemajuan kita bersama. Jadi kau stop tipu-tipu. Ketar-ketir sama anak ingusan. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Men, ngarit wae yo. Ngarit. Kowe aja ngelawan cah nom sing cerdas. Ya, kowe pekok. Kowe ora ngerti apa-apa. Ngertine cuman hardboxing, dahar mbadok karo ngising. Yo, mendingan ngarit.
Ku balik ngarit awake dhewe gogoh iwak, golek iwak ning kali yo. Ngarit. Gelem ora men? Ya, aja melok-melok mikir negara. Ora tekan pikiranmu. Yo apa ora? Bah, aku jan men. Ndang to. Bagaimana tanggapan Cak Iman soal LFP yang sering digaungkan sama tim ses Cak Iman sendiri? Mas Boruto waktunya masih banyak Mas untuk bertanya, masih sisa kira-kira 1 periode lagi Mas, mungkin Bapaknya mau nambah lagi 3 periode. Sudah cukup, tapi akan saya gunakan jika Cak Iman masih belum paham pertanyaannya. Untuk Gus Iman, apakah sudah mengerti? Ya kagak lah kocak, lu kira ini tebak-tebakan kata asing? Padahal Tom Remblong, tim ses Anda sendiri sering bahas loh soal LFP, pengganti nikel. Masa cawapresnya nggak tahu? Anda ini pilih tim gacha atau gimana? Perasaan gue kagak nyapres, kenapa disebut-sebut mulu sama Samsul? Ya udah, kalau nggak bisa jawab, ganti ke Pak Masfud. Arti green fashion itu apa, Pak? Fashion hijau. Fashion hijau pakai baju-baju PBNU. Aduh, tolong jelasin deh, saya nggak ngerti tuh istilah-istilah kayak gitu. Itu mah pertanyaan leceh. Aduh, masa sekelas profesor nggak tahu? Green inflation itu inflasi hijau, Pak. Hah? Malah literasi doang. Tahu ah, nanti saya sama cewek saya nomor Anak sekecil itu bikin darting Prof Mahfud. Aduh, kemarin ya kan, waktu debat ya, Bapak Gemay gue diserang-serang, lu Pade bilang kalau debat memang gitu, di Amerika aja lebih parah. Sekarang dibalas sama Samsul adik gue. Apa lu kata nggak ada etik? Iya. Ntar dulu gue benahin dulu, mau menghadapi si paling etik. Samsul, emang boleh sejahil itu? Emang boleh? Nggak boleh Samsul. Ntar dibilang kan kita nggak ada etik lagi ya kan? Kata si bapak itu, si paling etik. Emang boleh Samsul, lu selancar itu ngomongnya emang boleh. Kemarin dibilangnya pakai ini alat bantu sumpel kuping. Ada yang bisikin tuh siapa? Roh halus. Sekarang orang lancar bicara salah lagi. Ya kan namanya juga debat. Ya udah kalau debat aja, tempur aja, habis-habisan. Kalau memang merasa bahwa ini adik gue nih Samsul nih, asam sulfat ini nggak ada etika, hajar aja, libas aja, jangan kasih kendor. Nah giliran dia yang lipet ente pada keluar taji. Emang boleh anak muda secerdas itu? Boleh anak muda mimpin Indonesia? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus yang boleh yang tua-tua aja. Bosen, gumoh gue. Udah bosen. Lihat wajah itu aja gak apa-apa. Kan kalau Bapak Gemoy 3 kali, iya kan sama yang ini kan daftar. Ya pasti menang lah ya kan. Otomatis. Aduh, selepet ini juga lama-lama kayak kepet. Tanya apa, jawab ijazah palsu. Itu etik. Dasmu etik. Lucu kalau ada anak muda lebih cerdas dari yang tua, marah yang tua kagak terima. Kita didik anak-anak supaya cerdas disekolahin biar bisa setara sama negara lain. Pola pikirnya berkembang, jadi motivator anak muda yang lain. Kenapa sliding mulu? Ini selepet gatel. Bawa ijazah palsu pula. Aduh, hati-hati lo, ditandai lo kalian, dipin. Udah mau benar salah karena gue dukung Gemoy sama Gibran ya kan, Samsul adik gue. Kalian tau gak, benarkah Gibran semakin songong di debat cawapres yang semalam? Ya dia.
Oke, jadi Gibran pada saat debat Cawapres yang semalam dinilai agak songong ya kepada Mahfud MD dan juga Caimin. Seperti pada saat mengatakan bahwa tidak perlu menjelaskan apa itu green inflation kepada Pak Mahfud karena beliau seorang profesor. Dan pada saat mengatakan bahwa Caimin tidak mengerti apa itu LFP dan lainnya. Tapi kalau saya boleh bilang ya, walaupun ini sangat subjektif, sebenarnya ketiga-tiganya sama-sama songong sih. Karena apa? Caimin juga berkali-kali menyinggung tentang soal etika. Kemudian tanah seluas 500.000 hektar. Dan juga sempat sedikit mengutip tentang ijazah palsu. Prof Mahfud juga sama ketika mengatakan bahwa pertanyaan Gibran itu receh dan juga disertai ekspresi-ekspresi yang kurang enak pada saat Gibran tidak menjawab tentang soal impor. Tapi saya salut sih karena tadi malam itu debatnya sangat seru dan cukup substantif ketiga-tiganya. Dan perlu disadari juga ya kenapa ketiganya itu saling menyerang saat debat, yaitu terbangun dari mulai debat Capres yang pertama. Debat Capres pertama Prabowo dipojokin. Di debat Cawapres yang kedua Gibran gantian nyerang. Kemudian di debat Capres yang ketiga Anies dan Ganjar kembali menyerang Prabowo. Dan tadi malam Gibran balik agak ngegas. Dan bisa kita prediksi nih di debat yang terakhir nanti mungkin Prabowo bakal dipojokin lagi. Tapi gimana menurut kalian guys? Salah dipojokin juga. Jujur awalnya gue masih ada respect sama paslon 01, tapi sekarang no, big no. Gimana ya ngomongin etika? Pak, Anda lupa kemarin pas debat Capres Anda kayak nggak ada banget etikanya. Terus pas sekarang Cawapres Anda digoreng-goreng sama 02, Anda ngomongin etika, aneh banget. Seakan-akan gini loh, 01 sama 03 nyerang boleh, kalau 02 nyerang nggak boleh, itu nggak beretika. Kemarin tuh kayak ada sebuah tayangan tuh kalau kalian ngeliat juga ya, ada seorang bapak-bapak yang naik ke atas panggung dan dia tuh jatuh depan mata bapak gitu Pak, jatuh kan. Nah di situ kan kita bisa lihat refleksnya yang bagus tuh Mas Gibran tuh langsung nolongin. Nah diri Anda Pak, bapak itu cuma melongot doang Pak, ngeliatin pada depan mata bapak. Terus buat 03 ya, khususnya Prof Mahfud, Prof, aku tuh fansnya Prof sebenarnya, tapi kenapa Prof mesti gabung sama Megalodon? Kayak Prof tolong. Nah ini buat pesannya surat terbuka buat Pak Prabowo sama Mas Gibran, kalau misalkan nanti menang, tolong Prof Mahfudnya itu diajak gitu, karena gue ngelihat Prof Mahfud tuh teduh banget dan gue juga sebenarnya suka banget gitu kinerjanya Prof Mahfud di Menko Polhukam. Pokoknya Prof Mahfud tuh the best sebenarnya. Nah masukannya juga buat Mas Gibran nih, menurut gue jangan terlalu kayak menggebu-gebu apa ya namanya, jangan terlalu gitu juga, santai bro, main santai aja. Sini pasti banyak yang komen, wah duit buzzer udah cair tuh, gua aminin aja deh, biarin nih kalau gua diminta jadi buzzer gua mau kok gitu. Sayangnya sampai sekarang belum ada nih dapet tawaran buzzer. Nah gua dari awal tuh nggak dukung siapa-siapa, gua nggak berat kemanapun, cuman setelah ngelihat debat-debat di situ kan kita tahap untuk menilai ya, dan gue tuh cuma menyampaikan apa yang gue lihat dan apa yang gue rasakan. Pasca debat Cawapres kemarin, kalau saya lihat nih di media sosial, para pendukung paslon 01 dan 03 sekarang sedang semangat-semangatnya memberikan label kepada Mas Gibran sebagai anak tengil, cringe, anak muda nggak tahu sopan santun. Ini mungkin karena mereka melihat kan Mas Gibran itu usianya 36 tahun, beda jauh sama Caimin yang 58 tahun, beda 22 tahun. Kalau dibandingkan antara Gibran sama Pak Mahfud MD yang 66 tahun, bedanya 30 tahun. Jadi seolah-olah anak kecil nggak sopan sama yang lebih tua. Padahal mereka di situ berkontestasi sebagai sesama cawapres, bukannya anak muda versus orang tua. Kalau kita bandingkan sama debat capres, Pak Anies dan juga Mas Ganjar usianya 54-55 tahun. Kalau dibandingkan ke umurnya Pak Prabowo yang 72 tahun, selisih umurnya ini juga 20 tahun. Jadi di matanya Pak Prabowo, Pak Anies dan Mas Ganjar ini juga bocil nih. Tapi kok ketika mereka membuli Pak Prabowo dengan memberikan nilai serendah-rendahnya sebagai Menteri Pertahanan, kemudian mengeluarkan informasi yang nggak benar terkait kepemilikan lahan, yang kita bisa katakan itu fitnah, hoax, lalu mereka revisi sendiri, kok nggak ada yang bilang mereka tengil, nggak ada yang bilang mereka anak muda yang nggak tahu sopan santun sama yang lebih tua. Kenapa ya? Rasanya sulit untuk mengingkari kenyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah perwakilan kaum muda yang pintar, berintegritas, dan akan membawa perubahan bagi Indonesia. Apa yang dilakukannya pada debat Cawapres hari Minggu lalu membuktikan Indonesia akan menyaksikan kebangkitan kaum muda dengan cara berpikir baru yang sedemikian terbuka dan kritis.
Dia dikeroyok dua senior, Caimin dan Pak Mahfud, dan dia bisa lolos dengan cara yang mengagumkan. Memang sebagian orang tidak bisa terima dengan keberanian dia membanting para senior yang dihadapinya. Lihatlah bagaimana dia mempersulit posisi Pak Mahfud. Gibran mengangkat sebuah istilah yang memang tak banyak dipahami orang, green inflation, yaitu inflasi, kenaikan harga-harga yang disebabkan semakin tingginya perhatian orang pada isu-isu lingkungan. Dan pertanyaan itu betul-betul membuat Pak Mahfud terbungkam karena saya duga dia tidak paham. Buruknya lagi Pak Mahfud kemudian menyatakan tak akan menjawab karena isu green inflation itu recehan. Di sisi lain, Gibran mempersulit Caimin dengan pertanyaan tentang lithium iron phosphate alias LFP. LFP itu juga bukan istilah yang dikenal masyarakat umum. Tapi LFP memang pernah dilontarkan Tom Lembong, salah seorang juru bicara Anies Muhaimin ketika mengkritik pilihan pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik. Menurut Tom, dengan LFP kita tak perlu mengembangkan mobil dengan baterai dengan kandungan nikel. Seperti Pak Mahfud, Caimin terpaksa bungkam dan malah bicara soal etika. Apa yang dilakukan Gibran mungkin terkesan kurang ajar dengan tanda petik. Tapi isu green inflation dan LFP memang penting untuk menentukan pilihan-pilihan kebijakan Indonesia di masa depan di saat masyarakat dunia semakin peduli dengan isu lingkungan. Masing-masing tim nampaknya perlu menyiapkan lebih serius jagoannya untuk bisa memahami isu-isu mutakhir. Kalau tidak, anak muda seperti Gibran dengan mudah bisa mengenyahkan mereka. Oke teman-teman, itu tadi komentar dari para netizen mengenai debat cawapres yang kedua, dan saya menilai ya apa yang mereka teriakan bahwa Gibran tidak sopan, tidak beretika, sama aja ya. Menurut saya sih sama aja, karena memang sebelumnya mereka pernah melakukan hal itu, bahkan lebih parah. Jadi kalau kita membandingkan, posisi Pak Prabowo juga di antara mereka kan paling tua juga ya. Tadi Grace Natali mengatakan bahwa selisihnya hampir 20 tahun ya. Nah, di debat kemarin aja mereka menilai Pak Prabowo itu menurut saya tidak berdasar. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, keadaan dari pertahanan kita juga udah cukup baik. Lalu kenapa mereka memberikan nilai angka 5 sampai yang paling parah itu mereka menilai angka 11 dari 100. Menilai angka 11 dari 100 tanpa ada argumen, tanpa ada alasan, itu bagi saya lebih parah. Jadi kelihatan banget nafsunya ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Kalau Gibran menurut saya dia hanya ada gimmick gerakan saja yang memang menurut saya sih itu sebenarnya guyonan atau candaan supaya, ini pendapat saya, supaya suasana debat itu gak tegang ya. Ini pendapat saya pribadi, suasana debat itu biar gak tegang. Dia mencoba melakukan hal itu yang ujung-ujungnya dia pun menyeimbangkan gimmick itu dengan narasi substansi tema debat yang ada, dengan program-program dia yang dia yakini, dengan strategi dia bagaimana untuk menjalankan program tersebut. Pokoknya dia menyeimbangkan dengan narasi-narasi yang berhubungan dengan tema debat tersebut yang ujung-ujungnya substansi juga ya. Dan itu ternyata setelah kita cari tahu dari para ahli, setelah kita searching ya, seperti green inflation ya, itu ternyata hal penting juga, sangat penting ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya ya, itu hanya pendapat saya pribadi. Jadi mohon maaf mungkin kalau memang ada yang keliru ya, saya minta maaf. Dan buat teman-teman mungkin punya pendapat lain ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Balik lagi ya, saya berharap pendapat teman-teman bisa mendidik ya buat masyarakat, bahwa apa yang kita lihat di debat cawapres kemarin itu benar-benar harus kita gunakan akal sehat untuk lebih cermat lagi dalam memilih seorang pemimpin, apalagi capres dan calon wakil presiden Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe channel update. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.